Wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, suara saya jelas ya? Jelas Pak. Jelas, oke baik. Mudah-mudahan sehat galau ini ya. Bapak Ibu, walaupun Sabtu nih cuaca nih lagi kurang bagus ini. Nah, jadi kalau di aplikasi BMKG untuk tingkat indeks pencemaran udara di Kota Palembang ini sudah level berbahaya dan warna hitam. Nah, jadi semoga sehat selalu, hindari kegiatan aktivitas di luar rumah ya yang nggak perlu-perlu. Nah, jadi memang ini juga ada kaitannya Bapak Ibu dengan yang kita pelajari, ini kaitan dengan kebijakan lingkungan. Baik ya, nanti yang mahasiswa yang belum hadir nanti kita sambil menunggu saja, tapi kita jalan saja supaya tidak terhambat ya. Oke, baik. Kali ini saya akan menyampaikan terkait etika lingkungan. Jadi Bapak Ibu bersyukur saya pikir ya harus, karena di dalam pembelajaran MAP di Stisipol ini ada materi tentang kebijakan lingkungan, yang mana memang sebenarnya lingkungan ini menjadi konsentrasi bagi para pengambil kebijakan di dunia khususnya. Jadi alhamdulillahnya ya di MAP Stisipol Canda di Muka ini mengajarkan itu kepada Bapak Ibu semua. Jadi harapannya Bapak Ibu mahasiswa S2 ini bisa nanti lebih peka ya terhadap lingkungan khususnya dalam mengambil kebijakan. Sekarang kita yang lalu saya sudah menyampaikan terkait dengan prinsip-prinsip pembangunan. Apa itu pembangunan? Pembangunan itu adalah tujuannya mensejahterakan masyarakat. Jadi kalau pembangunan tidak buat masyarakatnya sejahtera, malah menyusahkan masyarakat, maka itu tidak bisa kita sebut pembangunan, gitu ya. Terdiri dari tiga unsur yang harus bersinergi dengan baik. Mulai dari ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi kalau ekonomi saja yang bagus, yang untung, sosial dan ekologi ekosistemnya tidak bagus, lingkungannya tidak bagus, maka dari itu pembangunannya dikatakan tidak berhasil. Nah, sekarang kita akan bahas ini tentang etika lingkungan, kaitan dengan pembangunan, bahwa ketika kita melaksanakan pembangunan, bahwa ada etikanya. Nah, ya, etikanya itu seperti apa? Nah, sekarang sebelum kita bahas etika lingkungan, etika itu apa? Ya, nah, etika ini sebenarnya kalau perkuliahan kita di kelas ini saya enak untuk berbicara dan menanyakan, tapi kalau di daring seperti ini ya, jadi harap maklum saja ketika mungkin komunikasi pembelajaran ini lebih sifatnya satu arah karena memang situasi ya. Nah, baik, etika ini apa Bapak Ibu? Secara etimologis etika itu berasal dari kata Yunani. Ini kita ulas singkat, saya yakin Bapak Ibu semua sudah paham ini ya. Etika itu dari kata ethos, bahasa Yunani yang artinya adat istiadat atau kebiasaan. Yang bermula dari kebiasaan. Apa sih yang sering dikerjakan, maka dari itu dikatakanlah etika, tapi cenderung mengarah kepada hal-hal yang baik. Etika itu berarti kebiasaan hidup yang baik, yang etis, yang halal, dan sebagainya. Makanya nanti ada banyak hal yang mendasari etika ini. Baik, etika itu adalah pedoman dan orientasi perilaku yang baik sesuai dengan norma. Maka dari tadi etika itu cenderung biasanya yang baik, ya. Merupakan refleksi kritis tentang norma, situasi khusus yang dihadapi dan paham yang dianut oleh manusia, termasuk agama. Maka dari itu, kalau seseorang kemudian dia lain dari yang lain, katakanlah ya, itu biasanya dikatakan, oh etikanya kurang baik dan sebagainya, karena memang lain daripada yang lain, di luar kebiasaan. Oke ya. Kemudian etika ini ada beberapa jenis Bapak Ibu ya yang mendasari. Ada tiga. Yang pertama etika teologi. Nah, etika teologi ini apa? Biasanya kebiasaan yang kita lakukan yang mengarah kepada
hal-hal baik menurut agama, katakanlah seperti itu, menurut teologi atau kepercayaan kita. Ya, jadi biasanya kan di dalam agama Islam sendiri diatur misalnya bahwa tidak boleh meminum alkohol ya, minuman beralkohol, minuman khamar, katakanlah seperti itu ya, karena dampaknya bisa memabukkan dan merugikan orang lain, kan seperti itu. Jadi ada etika, ketika Anda melakukan itu maka dianggap tidak memiliki etika teologi, dicek dulu. Biasanya kembali seperti itu. Nah, ini ada teori menyatakan bahwa menurut Bentham dalam Sony Craft ini ya, Sony Craft ini mantan menteri lingkungan hidup ya, era Presiden Gus Dur kalau saya tidak salah. Jadi etika teologi ini dibaginya lagi Sony Craft ini. Yang pertama egoisme etis. Ya, bahwa menilai suatu tindakan baik bila akibatnya baik. Dia egoisme, maka dari itu dikatakan egoisme. Ya kalau menurut saya bahwa apa yang saya kerjakan ini baik, maka itu dianggap baik, etikanya baik. Tapi kan belum tentu. Kemudian orang lain mengatakan yang sama, maka dari itu dikatakanlah egoisme etis, ya, etika yang egois. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua adalah utilitarianisme, ya, bahwa kalau dikatakan baik, mau dikatakan baik kalau memberikan manfaat kepada orang banyak. Nah, jenis juga manfaatnya banyak juga, manfaat tertentu, tertinggi, dan manfaat sebanyak mungkin. Nah, itu ya, bahwa etika teologi ini Bapak Ibu biasa dihubungkan dengan, sekali lagi, dengan agama, kepercayaan, bahwa dibagi dua ya, egoisme etis, utilitarianisme. Nah, jadi bahwa yang etika yang egois dan etika yang bermanfaat bagi orang banyak. Itu saja. Jadi kalau ada uang yang agak lain ya Bapak Ibu ya, maka dari itu biasanya di negara kita yang memang Muslim terbesar di dunia, biasanya kadang-kadang dikaitkan dengan, oh ini agamanya siapa dan agamanya apa dan sebagainya. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, yang kedua adalah etika keutamaan. Nah, etika keutamaan ini etika yang menekankan pada pengembangan karakter moral seseorang secara komprehensif dalam ruang dan waktu. Nah, maksudnya itu adalah etika ini biasanya dilandasi dari, katakanlah misalnya ya, tingkat pendidikannya, tingkat ekonominya, tingkat misalnya, oh dia ini keluarga yang seperti ini. Nah, biasanya etika keutamaan. Jadi tadi etika teologi, kalau seseorang dikatakan beretika, ya, dikaitkan yang pertama tadi etika secara teologi atau secara agama dan kepercayaan. Yang kedua etika keutamaan yang dikaitkan dengan istilahnya itu karakter moral dia, gitu ya. Karakter moral itu dia berasal dari mana? Tingkat pendidikannya, tingkat ekonominya, asal usul keluarganya dan sebagainya. Maka itu kadang-kadang dikaitkan seperti itu. Yang ketiga adanya etika lingkungan. Nah, etika lingkungan inilah yang akan kita pelajari. Bahwa etika lingkungan itu di sebuah disiplin ilmu, Bapak Ibu, yang mempelajari norma dan kaidah moral yang mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam. Nah, gitu ya. Jadi etika, kadang-kadang kalau seseorang yang kemudian dia dikatakan agak lain gitu, kurang beretika, katakan seperti itu, ya, maka dikaitkan lagi dengan lingkungannya. Nah, bahwa dia ini tidak pernah bergaul. Nah, itu misalnya. Atau, dia ini mungkin hidupnya dengan gadget saja sehingga tidak ada etika. Maka dari itu seolah-olah dia tidak perhatian, dia tidak peduli dengan kondisi di sekitarnya. Dalam konteks yang kita pelajari ini kaitan dengan lingkungan secara fisik, yaitu alam, gitu ya. Jadi misalnya ketika seseorang membuang sampah, dikaitkanlah dengan etika lingkungan ini. Maka dari itu setiap orang yang katakan buang sampah sembarangan, misalnya, dia ini orang yang istilahnya itu tidak peduli dengan alam, gitu. Karena mungkin dia ini sibuk urusan-urusan tertentu, jadi dia buang sampah sembarangan saja, misalnya seperti itu, ya. Itu cenderung yang terjadi di masyarakat. Lanjut. Nah, kita bahas terkait dengan teori etika lingkungan. Nah, ini agak dalam nih bahasan kita, Bapak Ibu ya. Secara teknis minggu yang lalu saya sudah nyampaikan masalah prinsip pembangunan, ya. Apa sih social
SDGs ya, Sustainable Development Goals ya, ada MDGs, Bapak Ibu. Nah, kaitan dalam rangka menuju ke sana, ini ada etika lingkungan. Apa sih yang mendasari kita? Apa sih yang mendasari negara atau suatu komunitas tertentu yang kemudian harus dia menghargai lingkungannya? Ya, ada yang namanya etika lingkungan. Maka ini yang kita pelajari. Jadi kalau kita bicara, sustainable, berkelanjutan, dan lain sebagainya, pembangunan ini, tapi kita itu tidak ngerti harfiah, kenapa kita ini harus menghargai lingkungan, kenapa kita ini harus menjaga lingkungan. Kadang-kadang, urusan apa dengan aku, istilahnya, kan lingkungan ini, tempat-tempat kamu, banjir-banjir lah, aku tidak tinggal di situ. Misalnya seperti itu. Nah, ada alasan harfiah, alasan secara teori juga, yang mendasari kenapa kita harus beretika terhadap lingkungan. Ya, yang pertama ada teori antroposentrisme. Nah, teori antroposentrisme ini banyak ya yang menggunakan atau menganutnya gitu ya. Aristoteles, Thomas Aquinas ya, Immanuel Kant, banyak ya, bahwa manusia itu dianggap sebagai pusat dari sistem alam semesta. Bahwa manusia itu adalah kasta tertinggi dari tatanan ekosistem. Termasuk kepentingannya, gitu ya, termasuk kepentingan. Jadi nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya. Nilai dan prinsip moral itu hanya berlaku bagi manusia. Jadi kita tuh dianggap oleh teori antroposentrisme ini bahwa tidak apa-apa, ya, dalam tanda kutip misalnya menyiksa hewan, katakanlah misalnya, atau mengeksploitasi hewan. Nah, misalnya seperti itu, karena itu dianggap itu hanya dalam tanda kutip alat untuk memuas saja, alat untuk memenuhi kebutuhan saja. Nah, ini menurut teori antroposentrisme. Banyak yang menganutnya, ya, banyak juga yang mendasarinya. Kenapa? Sehingga muncullah teori antroposentrisme ini. Nah, di dalam agama Islam ini sudah disebutkan, ini saya kutip ya, beberapa surat saja. Ada surat Al-Isra bahwa dikatakan bahwa di sini manusia ini diciptakan dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Kemudian surat At-Tin ayat keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, bahwa sesungguhnya telah diciptakan manusia, kami ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Maka dari itu beberapa kalangan tertentu menganggap bahwa kepentingan manusia adalah yang paling tinggi. Nah, itu letak juga permasalahannya gitu ya, bahwa kepentingan manusia itu tidak penting yang lain, kepentingan manusia yang lebih tinggi, nilai kepentingannya itu, bahwa makhluk lain, mulai dari hewan-hewan, mulai dari alam, katakanlah misalnya yang lain-lain itu ya, di luar biotik gitu ya. Nah, itu dikatakan tidak berpengaruh, yang pengaruh hanya nilai kebutuhan manusia. Nah, inilah antroposentrisme. Jadi Bapak Ibu harus tahu. Jadi kalau ada tertentu ya, penganut tertentu yang mengatakan bahwa dengan alasan tanda kutip misalnya dasar-dasar yang seperti ini, kemudian kita merusak alam, nah itu juga dikatakan mungkin tidak pas begitu. Allah menciptakan manusia memang memiliki kelebihan, tapi tidak untuk merusaknya. Ada kalimat ada ayat lagi ya, untuk menjaga alam, untuk menjaga apa yang diciptakan di muka bumi ini. Nah, itu jadi bukan hanya kita telan ayat Al-Qur'an ini gitu. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut ya. Paham ya sampai sini? Ini agak berat ini pembahasan kita. Oke, baik. Nah, ini tadi makanya bahwa antroposentrisme itu menganggap bahwa kedudukan manusia lebih tinggi dari makhluk lain. Ya, karena manusia itu adalah makhluk bebas dan rasional, the free and the rational being. Nah, kenapa dikatakan itu? Ya karena memang satu-satunya mungkin ya makhluk ciptaan Tuhan ya yang kita tahu yang memiliki dan tanda kutip memiliki akal dan pikirannya secara sempurna itulah manusia. Maka dikatakan makhluk bebas dan rasional, dia memiliki rasionalitas. Nah, tetapi bukan alasan kemudian untuk dalam tanda kutip merusak alam, ya, merusak lingkungan. Nah, dianggapkan bahwa antroposentrisme itu jawab makhluk lain itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, hanya sebagai alat pemuas, alat pemenuhan kebutuhan. Nah, itu aliran antroposentrisme. Oke ya, lanjut. Nah, kemudian ada
etika instrumentalistik. Nah, ini menurut Richard Sylvian ya, bahwa muncul ini karena adanya penolakan terhadap etika antroposentrisme tadi kan. Instrumentalisme ini kemudian dibagi lagi, yaitu prudential argument dan instrumental argument. Nah, bahwa kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia ini tergantung dari kelestarian dan kualitas lingkungan hidup di masa mendatang. Oleh karena itu diperlukan penghargaan terhadap keberadaan alam. Nah, instrumental argument bahwa alam ini punya nilai, tetapi hanya sebagai alat. Nah, namun manusia tetap perlu menjaga kelestarian alam. Nah, yang kedua, manusia sebagai wakil Tuhan atau khalifah perlu menjaga kelestarian alam. Yang ketiga, manusia memiliki tanggung jawab untuk melayani, menjaga, dan melindungi semua makhluk. Nah, inilah yang kemudian membantah teori antroposentrisme tadi, bahwa terlepas daripada makhluk manusia ini adalah sempurna, ya, alam ini sebagai alat, tetapi manusia juga perlu menjaga kelestarian alam. Oke ya, bahwa prudential argumennya disampaikan bahwa kelangsungan hidup manusia suatu saat itu tergantung pada kelestarian dan kualitas lingkungan hidup hari ini. Ya. Saya pernah mendengar statement ya, kalau tidak salah, bahwa kalau kita katakan bahwa apa yang kita jaga hari ini adalah warisan untuk anak cucu kita, maka itu dikatakan salah. Yang benar adalah apa yang kita jaga hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita nikmati hari ini adalah titipan dari generasi cucu-cucu kita nanti. Titipan. Bahwa sebenarnya kita ini bukan dalam tanda kutip yang berhak menghabiskan gitu ya. Bahwa kita semua memiliki hak untuk itu sampai generasi selanjutnya. Nah, maka dari itu kadang-kadang manusia ini serakah ya Bapak Ibu. Nah, kaitan dengan antroposentrisme tadi, bahwa oh akulah yang paling hebat, paling superior di dunia ini manusia gitu kan. Ketika diberikan kekuasaan, apa jadi ya? Nah, itu ya. Kita ulas sedikit ya. Kemudian yang kedua, tadi kan teori antroposentrisme. Ya. Yang kedua, adanya teori biosentrisme. Biosentrisme ini terbagi tiga juga. Yang pertama, teori lingkungan hidup yang berpusat pada kehidupan. Nah, ini teori lingkungan hidup, yalah, yang nanti bisa Ibu Bapak pelajari ya kalau mengambil kuliah lagi ilmu lingkungan. Ini banyak ya, banyak. Bahwa dalam teori lingkungan hidup itu beberapa filsuf menyatakan, ini saya ambil beberapa filsuf saja, ini ada dari Jerman dan dari Amerika. Dia mengatakan bahwa Albert Schweitzer ini mengatakan bahwa kehidupan itu hal yang sakral. Sakral, menyangkut dengan pencipta. Gitu ya. Nah, dia ada quotes dia yang paling cukup terkenal di dalam masalah lingkungan hidup ini, bahwa saya ini menjalani kehidupan yang menginginkan tetap hidup di tengah kehidupan yang menginginkan tetap hidup. Bahwa semua orang sepakat bahwa kita harus tetap hidup. Kita harus menjaga kehidupan ini. Suatu saat tetap hidup. Tidak ada satupun manusia, ya, menurut Albert Schweitzer ini, bahwa tidak ada satupun manusia yang menginginkan hancurlah generasi masa depan, itu tidak ada. Tetapi karena kebijakan, karena adanya keserakahan, maka itu bisa terjadi. Nah, ya. Nah, maka dikatakan oleh Albert Schweitzer ini bahwa orang yang bermoral adalah orang yang tunduk pada dorongan untuk membantu semua kehidupan. Nah, kalau Albert ini keras dia nyatakan bahwa orang yang bermoral itu adalah orang yang tunduk pada dorongan untuk bantu semua kehidupan. Maka kalau ada seseorang atau oknum atau siapapun yang kita sebut, suatu instansi atau negara atau apapun, ya kemudian dia tidak memikirkan, ya, tidak punya kemauan untuk membantu semua lini kehidupan, maka dikatakan Albert ini bukan orang yang bermoral ya. Tidak benar gitu ya. Nah, baik. Kemudian ini ada Paul W. Taylor, ini juga terkenal juga. Ini masalah etika lingkungan ya. Bapak Ibu bisa baca bukunya Paul W. Taylor ini cukup
terkenal juga di dalam ilmu lingkungan ini ya, bahwa manusia itu sebagai anggota komunitas kehidupan. Manusia dan spesies lain itu saling ketergantungan. Dan semua organisme adalah pusat kehidupan dengan nilainya sendiri. Manusia tidak lebih unggul dari makhluk lainnya. Nah, ini menurut Paul W. Taylor, bahwa dia ini bicara masalah etika lingkungan, bahwa dia memang kalau Bapak Ibu melihat bukunya ya, bisa dicari itu, bahwa dia ini menjunjung azas bahwa lingkungan itu luar biasa, harus kita jaga ya. Manusia itu tidak boleh serakah dalam rangka memanfaatkan lingkungan, sehingga dia menganggap bahwa manusia tidak lebih unggul dari makhluk lainnya. Semua berhak, gitu ya. Semua berhak hidup, semua berhak dapat udara yang baik, semua berhak dapat air yang baik, gitu ya. Nah, manusia itu hanya sebagai anggota dari komunitas kehidupan. Nah, tentunya ini juga bertentangan dengan yang tadi teori antroposentrisme tadi ya, teologi tadi ya, etika teologi tadi. Nah, ya. Nah, kemudian yang kedua ya, tadi teori lingkungan, kemudian yang kedua adalah etika bumi, the land ethic ya. Ini menurut Aldo Leopold. Nah, a thing is right when it stands to preserve the integrity, stability, and beauty of the biotic community. It is wrong when it tends otherwise ya. Bahwa sesuatu hal yang benar itu bila menjaga integritas, stabilitas, dan keindahan komunitas biotik atau kehidupan. Salah jika cenderung sebaiknya. Nah, ini bahwa dalam kita memanfaatkan hasil bumi atau menunggu bumi ini, katakanlah menunggu bumi ini ya, menempati bumi ini, ada etika gitu, menurut Aldo Leopold ini, bahwa suatu hal yang benar itu bila cenderung menjaga integritas, stabilitas, dan keindahan komunitas, bahwa kita menjaga ya, itu benar. Nah, kalau sebaliknya maka salah. Nah, ini etika bumi itu. Kemudian komunitas kehidupan itu siapa saja? Meliputi manusia, makhluk hidup lain, serta alam itu sendiri. Tadi teori lingkungan nyatakan bahwa ada dua teori ya, ada dua contoh saja. Ini menurut Albert Schweitzer, Paul W. Taylor itu, ada yang menganggap bahwa manusia itu sama dengan makhluk lainnya. Ada yang mengaitkan dengan teologi bahwa hidup ini sakral. Nah, kalau teori etika bumi ini, bahwa kita ini harus menjaga bumi ini dengan baik, ya. Nah, komunitas kehidupan ini. Nah, ini maka dari itu cakupannya lebih luas, ya, meliputi manusia, makhluk hidup lain, serta alam itu sendiri. Oke. Kemudian yang ketiga adalah antispesiesisme. Nah, ini menurut Peter Singer, ya. Singer ini dia mengatakan, dia mengatakan bahwa terinspirasi dengan adanya konflik ras ya di Afrika Selatan, apartheid pada saat itu ya, tahun 49 50-an itu terjadi ya, bahwa teori antroposentrisme itu tadi dianggap sebagai hal yang rasis terhadap makhluk hidup, bahwa kita ini sama baik dengan hewan, punya hak yang sama-sama makhluk hidup, butuh udara, butuh tanah, butuh air, butuh sama gitu. Nah, maka kita tidak boleh rasis gitu ya. Sama dalam dikatakan menurut Singer ini, bahwa tidak boleh gitu. Harus saling menghargai ya. Nah, ini juga mengatakan demikian. Jadi banyak hal yang kemudian kaitannya dengan etika lingkungan. Oke, baik. Kemudian spesiesme itu juga dibagi jadi dua. Yang pertama radikal, kedua lunak. Yang radikal itu tetap mengutamakan kepentingan manusia daripada binatang, kepentingan binatang. Yang lunak ini kepentingan binatang, vitalnya ya, lebih diutamakan daripada kepentingan sepele manusia. Nah, misalnya manusia ini kadang-kadang hanya gara-gara dia takut kotor dia, atau takut ini dia kemudian membunuh gitu, ataupun mengurangi ruang gitu ya, untuk hewan-hewan ini katakanlah dapatkan udara yang baik, misalnya hanya karena sepele dan sebagainya. Nah, ini ada teorinya gitu, bahwa dibagi menjadi dua, ada radikal dan lunak. Jadi teori spesiesme ini bahwa manusia itu tidak boleh rasis, sesama makhluk hidup harus saling menghargai. Oke. Baik, yang ketiga tadi antroposentrisme, biosentrisme
Dan yang ketiga ada teori ekosentrisme. Nah, ini sendiri, teori ini adalah pengembangan daripada teori biosentrisme. Nah, bahwa yang menjadi pusat etika bukan saja komunitas makhluk hidup, tetapi juga makhluk anorganik. Makhluk anorganik itu ya alam itu sendiri, ya. Nah, karena sumber keberadaan dan sumber kehidupan organisme adalah alam. Maksudnya itu tumbuh-tumbuhan, ya, pohon dan sebagainya, air, gitu ya, yang mungkin secara tidak kasat mata dia tidak kita lihat, ya, dia makan, dia minum air, dia bernapas, padahal sama pohon juga membutuhkan pernapasan air yang mungkin itu seperti itu, ya. Nah, bahwa teori ekosentrisme ini menyatakan bahwa dia asasnya ekologi, bahwa sumber keberadaan sumber kehidupan organisme itu adalah alam. Nah, makanya ada salah satu filsuf Norwegia, ini saya baca di bukunya bahwa Arne Naess, ya, dari Norwegia, dia menerapkan teori deep ekologi. Wah, deep ekologi ini luar biasa, gitu ya, bahwa dia berpikir bahwa pemahaman setiap makhluk hidup itu saling bergantung. Nah, kalau tadi kan dianggap bahwa sama gitu ya. Maka dari tidak boleh rasis, harus sama, ya, harus biosentrisme tadi, harus saling menghargai, ya. Nah, kemudian kalau ekosentrisme ini yang menurut Arne Naess ini bahwa kita ini saling bergantung, ada simbiosis kalau istilah biologinya itu, ya. Ada simbiosis. Nah, maka kita tidak boleh saling merusak. Oke, ya, sampai sini Bapak Ibu, apakah bisa dipahami? Saya nggak ngomong sendiri nih, ya. Halo? Lanjut ya, atau bagaimana? Lanjut, Pak. Lanjut, oke, baik. Nah, ini teori ekosentrisme, ya. Nanti ini saya kasih tugas Bapak Ibu, ya, silakan saja nanti dibaca kembali. Nanti, karena ini kaitan sekali dengan kebijakan lingkungan yang nanti akan kita bahas. Oke. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan sebagai makhluk hidup manusia, katakanlah manusia yang punya akal rasional? Apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, yang pertama, bahwa kesejahteraan dan perkembangan kehidupan ini punya nilai sendiri-sendiri. Bahwa terlepas berguna atau tidak bagi manusia, semua punya nilai. Ya, bahkan tumbuhan yang tidak kita tanam, katakanlah yang liar saja, dia punya fungsi di dalam ekosistem, dalam kehidupan. Jadi tidak boleh kita rusak. Ya, paham ya, bahwa kesejahteraan dan perkembangan kehidupan itu punya nilai sendiri, terlepas dia berguna atau tidak bagi manusia. Jadi jangan pernah kita pikirkan bahwa tidak apa-apa ini, tidak apa-apa. Nah, sepanjang tidak ada manfaat mungkin dalam kaitan kehidupan ini, maka biarkanlah mereka menjadi suatu kehidupan yang saling menunjang, gitu ya. Yang kedua adalah aksi yang bisa kita lakukan, ya, langkah bisa kita lakukan. Kekayaan dan keanekaragaman bentuk kehidupan ini memiliki sumbangsi bagi perwujudan nilai, bernilai sendiri dan berkontribusi bagi kehidupan. Bahwa setiap makhluk hidup, setiap makhluk anorganik yang ada di muka bumi ini, dia mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan memberikan kontribusi. Jangan dipikirkan bahwa saya rasa sudah paham semua, ya. Jangan dipikirkan bahwa sepertinya tidak ada fungsi loh kalau tanaman ini, ataupun pasir-pasir ini ganti belah misalnya, atau kita buangi belah atau bagaimana. Ternyata banyak hal gitu yang kemudian terjadi penurunan kualitas ekosistem, lingkungan, sebagainya. Ketika kita merusak, ya, kekayaan keanekaragaman bentuk-bentuk makhluk hidup tadi. Kemudian yang ketiga adalah manusia itu tidak berhak mereduksi kekayaan dan keanekaragaman kecuali untuk kebutuhan vital. Nah, maka dari itu dalam konteks pembangunan, ya, ada 3 unsur: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sepanjang tidak memberikan manfaat atau memang dengan azasnya 2, saya pernah sampaikan bahwa azasnya keterbatasan dan kebutuhan. Kalau tidak didasari oleh 2 tadi, azas tadi, baik dia tidak butuh, dia tidak butuh, kemudian berlimpahlah dia, maka janganlah untuk kita rusak, ya. Tetapi ketika memang vital,
memang kita butuh dan memang terbatas lah itu ya sumber dayanya, maka kita perlu memikirkan bagaimana sih cara beradaptasi terhadap pembangunan ini ya. Pembangunan boleh dilakukan sepanjang tidak merusak. Oke. Yang keempat adalah perkembangan kehidupan dan kebudayaan manusia ini seiring dengan penurunan jumlah penduduk yang dibutuhkan komunitas di luar manusia. Nah, bahwa sebenarnya ya apa yang bisa kita lakukan ini, penurunan jumlah penduduk ini sebenarnya dibutuhkan ya, tetapi kita juga perlu adanya adaptasi. Maka perkembangan kehidupan dan kebudayaan manusia ini seiring dengan penurunan ini dibutuhkan ya. Maka kalau kita berpikir bahwa saat ini tuh teknologi sudah maju ya, kita perlu nih penyesuaian, membangun ini, membangun itu dan sebagainya. Tapi kita tidak memikirkan bahwa makhluk di luar manusia ini ada kebutuhan juga. Nah, maka kita jangan merusak ya kebutuhan mereka. Ya. Oke. Kemudian yang kelima, intervensi manusia terhadap dunia luar manusia ya sudah berlebihan dan semakin memburuk. Nah, ini situasi kondisi yang terjadi. Kabut asap ini yang terjadi, cuaca indeks pencemaran udara yang terjadi ini, Bapak Ibu kita rasakan semua dampaknya. Bahkan tadi pagi kami Pemkot mengadakan soal istisqo. Provinsi Pemprov juga mengadakan soal istisqo. Luar biasanya saking kita membutuhkan katakanlah bagaimana ya solusi ini, kita meminta dengan Sang Pencipta gitu untuk menurunkan hujan. Karena itulah satu-satunya mungkin harapan kita. Tetapi kalau dilihat dari penyebab terjadi pencemaran udara itu ada 3 ya. Yang pertama kabut yang memang muncul daripada penurunan suhu bumi ya, muka bumi. Kemudian yang kedua asap gitu ya, pencemaran asap yang ditimbulkan oleh pabrik, oleh hasil pembakaran, hasil knalpot kendaraan dan sebagainya. Yang ketiga ada ground fog ya. Ground fog itu asap yang ditimbulkan dari organisme yang ada di muka bumi, termasuk dia segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ketika panas, Bapak Ibu, dia mengeluarkan udara gitu, udara panas. Nah, kemudian karena kering menjadi asap. Nah, 3 itulah penyebab pencemaran udara ini. Tetapi salah satu faktor yang utama adalah pencemaran asap dari pembakaran. Nah, maka dari itu intervensi manusia ini sudah luar biasa. Ini kita rasakan sekali dampaknya ya. Kemudian yang keenam perlu ada perubahan kebijakan untuk mempengaruhi struktur ekonomi, ideologi dan teknologi. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas ya dalam mata kuliah ini, bahwa perlu ada kebijakan. Maka yang pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa Indonesia ini 2045 dia sudah mengarah kepada pembangunan yang sustainable. Jadi jangan pernah dipikirkan lagi, bahwa kita ini boleh loh, ataupun tidak apa-apa, tebang-tebang saja, misalnya hutan kita buka lahan, tutuplah saluran dan sebagainya. Tidak bisa lagi, kita sudah harus memikirkan bagaimana ini. Kalau tidak, bumi kita yang kita tinggali hari ini suatu saat nanti rusak dan kita sendiri tidak bisa lagi memanfaatkannya dengan baik. Kemudian yang ke-8 bahwa yang ke-7, perubahan ideologi lebih berpijak pada kualitas kehidupan, ya, bukan pada standar kehidupan. Kalau nak nurutkan standar kehidupan, tentunya contoh misalnya saya pasti pengen rumah yang besar, saya pasti pengen lingkungan yang saya inginkan, tetapi mungkin itu belum tentu sinergi dengan alam. Maka dari itu, perubahan ideologi kita sebagai manusia harus lebih berpijak pada kualitas kehidupan, bukan pada keinginan, ya, bukan pada keserakahan. Jadi harus berpikir bahwa bagaimana kualitas hidup kita ini bisa baik. Udara yang kita hirup ini baik, air yang kita minum ini baik, ya, tanah yang kita tinggali itu subur, kita bisa menanam dan sebagainya ya. Kemudian yang ke-8 adalah manusia itu wajib ikut ambil bagian dalam mewujudkan perubahan. Nah, 8 rencana aksi itulah yang mungkin bisa kita lakukan, Bapak Ibu, ya, sebagai mahasiswa S2 MAP. Nah, inilah yang mungkin Bapak Ibu bisa terapkan. Saya di dalam pekerjaan saya harus begini loh. Nah, jangan sampai nanti kita sendiri tidak paham
Kenapa kita harus menghormati lingkungan, ya? Selain daripada memang itu diatur dalam agama kita, tetapi ada hal-hal tertentu yang memang sudah menjadi teori yang bisa kita ceritakan, ya. Oke. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip gerakan lingkungan hidup. Nah, apa sih prinsip gerakan lingkungan hidup itu? Yang pertama bahwa hak semua bentuk kehidupan untuk hidup, ya, merupakan hak universal yang saya perhatikan. Bahwa semua makhluk hidup itu punya hak untuk hidup. Dikatakan hak universal. Jadi kita tidak boleh kemudian menjadi alasan bahwa oh manusia ini makhluk paling superior, dia boleh melakukan apa saja terhadap bumi ini. Bisa. Yang kedua, prinsip non antroposentrisme, ya. Yang mana antroposentrisme itu jadi hanya memikirkan kepentingan manusia, maka kita perlu berpikir bahwa non antroposentrisme, bahwa manusia itu betul sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai makhluk yang diciptakan sempurna, ya, oleh Sang Pencipta. Tetapi perlu juga dipikirkan kepentingan-kepentingan yang lain, ya. Oke, ya, baik. Bahwa prinsipnya ini perlu kita rubah, non antroposentrisme. Yang ketiga adalah realisasi diri. Manusia merealisasikan dirinya bukan hanya sebagai makhluk sosial, tapi juga makhluk ekologis. Nah, yang dibangun selama bertahun-tahun bahwa manusia itu makhluk sosial. Hubungan yang harus dijaga harus hablum minallah, hablum minannas. Itu contoh dalam agama Islam, ya. Bahwa hubungan yang perlu dijaga sesama makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu kan luas, Bapak Ibu. Bukan hanya manusia, ya, harus lingkungan juga makhluk hidup. Maka itu juga yang mendasari kita bahwa kita juga harus menjaga lingkungan. Nah, selamanya dibangun bahwa manusia itu makhluk sosial, ya. Tidak bisa hidup kalau anak-anak kita atau kita dulu belajar tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, ya. Nah, bahwa sekarang ini bahwa manusia itu makhluk ekologis. Dia tidak bisa hidup tanpa semua, bukan hanya manusia. Ada manusia baik tapi lingkungannya rusak, tidak bisa juga. Ya. Kemudian yang keempat, adanya pengakuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman dan kompleksitas ekologis yang memiliki hubungan simbiosis. Bahwa kita perlu mengakui dan menghargai keanekaragaman. Jangan dipikirkan bahwa ini saya sering ya terjadi. Saya kadang-kadang kesel juga ini, ya. Ditanam pohon, Pak. Ini ganggu, Pak. Ini ganggu bisnis kami, Pak. Tidak sesuai dengan katakanlah ini ya kepercayaan gitu, tidak sesuai gitu, ya. Aku ngomong usaha ini bukan untuk kamu baik gitu, ya. Untuk masyarakat yang lain juga membutuhkan lingkungan. Kalau kemudian dibangun ruko, tapi tidak dibuatlah, ya, misalnya bak kontrolnya, kemudian penghijauannya dan lain sebagainya, berarti Anda tidak memikirkan makhluk yang lain selain diri Anda. Nah, seolah-olah orang itu tidak mengakui dan tidak menghargai adanya keanekaragaman, ya, dan kompleksitas ekologis. Ekologis kita manusia, makhluk ekologis. Tidak penting gitu, yang penting hanya kita, hanya dia saja. Nah, itu juga salah, ya. Prinsipnya tidak boleh seperti itu. Kemudian yang kelima adalah perlunya perubahan menuju ekopolitik. Nah, ekopolitik ini, maka dalam contoh saja, ya, di dalam tahun depan, ya, masuk tahun politik, ya, ada tidak calon-calon ataupun misalnya yang nanti mau mencalonkan diri jadi apa saja, ya, baik pilkada, legislatif, presiden dan sebagainya, yang kemudian dia berprinsip ekologi, memperhatikan ekosistem. Saya pikir ekosistem atau ekologi itu menjadi poin nomor kesekian. Maka dari itu perlu perubahan menuju ekopolitik. Nah, ekopolitik itu bahwa apapun perilaku politik kita tetap harus memperhatikan ekologi. Ya, jadi apapun politik kita, bagaimanapun cara kita berpolitik, ya, tetap kita harus memperhatikan ekologi. Bahwa ekologi itu menjadi suatu hal yang kita utamakan, gitu. Bahwa kalau tidak demikian, itulah tadi politik ini ya asa jadi baik gitu, asa pas gitu, asa kenal sama mereka gitu. Nah, merusak lingkungan tidak apa-apa gitu. Sudah banyak contohnya, Bapak Ibu, ya, sudah banyak sekali contoh. Oke, ya. Nah, kemudian ini saya mau sampaikan bahwa alam itu
ada hak asasi. Pertimbangannya apa? Nah, ini tadi saya sampaikan. Ada etika biosentrisme dan etika ekosentrisme. Tadi biosentrisme menyatakan bahwa bahwa makhluk hidup ini sama, tidak boleh rasis. Ya. Kemudian ekosentrisme juga bahwa makhluk hidup itu saling membutuhkan. Nah, itulah hak asasi alam. Alam juga punya hak untuk tidak dirusak. Gitu ya. Oke. Dasar pertimbangannya apa? Nah, yang pertama, manusia adalah free and equal being sebagai hak asasi. Nah, ini tadi disampaikan oleh Leopold, yang diterapkan oleh manusia kepada komunitas di luar manusia, alam yang kemudian menganggap bahwa lingkungan punya hak asasi seperti manusia. Nah, kedua, manusia itu adalah makhluk bermoral. Maka ketika disebut makhluk bermoral, maka dia memiliki tanggung jawab. Saya sudah sampaikan bahwa menurut Leopold ini bahwa kalau manusia bermoral, maka dia tidak merusak. Kalau dia merusak, maka dia dianggap tidak bermoral. Nah, itu disampaikan. Nah, kemudian dasar itulah muncul adanya teori hak asasi alam. Bahwa alam ini punya hak asasi untuk tidak dirusak. Oke. Kemudian yang ketiga, menurut Nash bahwa dorongan untuk bertahan hidup, manusia sebagai subjek moral perlu memberikan hak bertahan hidup bagi makhluk lain. Nah, ini saya beri contoh saja mohon maaf karena ini forum akademis. Bahwa terkait dengan pencemaran udara hari ini, coba kita cek. Saya pernah mengecek bersama beberapa rekan kami dari alumni lingkungan hidup dari Unsri saya pernah ke PT Okipal Paper yang di Sinarmas di Oki gitu kita naik kapal gitu. Nah, di sana dijadikan satu ekosistem saja, mono ekosistem, semua diganti dengan pohon akasia. Bagaimana mengganti puluhan ribu hektar itu dengan satu jenis tumbuhan yang kemudian dibakar sehingga timbullah pencemaran seperti sekarang. Tapi ketika diangkat menjadi sebuah isu, maka dikatakan oleh orang-orang yang tadi pengusaha-pengusaha ini bahwa itu terbakar sendiri. Nah, apakah mungkin itu? Karena luasnya luar biasa Nah, maka dari itu sulit untuk kita menerapkan kaitan dengan aturan untuk menjaga pencemaran ini. Nah, maka itu kembalilah kepada apa yang menurut James Ennis ini bahwa manusia itu perlu memberikan hak bertahan hidup bagi makhluk lain. Jadi jangan kita alasan bahwa seperti ini, alasan ini itu, manusia atau makhluk lain itu tidak diberi kesempatan untuk hidup. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang keempat, Paul Taylor ini bahwa hak legal dan hak moralnya menyatakan bahwa secara legal alam itu perlu diberikan pengakuan untuk hak hidup dan berkembang biak. Nah, Oke. Nah, ini juga jenis hak asasi alam. Nah, Bapak Sony Keraf Bapak Sony Keraf ini mantan Menteri Lingkungan Hidup. Saya ulangi lagi tahun saya lupa itu zaman era Gus Dur, kalau tidak salah 2009, kalau tidak salah beliau ini banyak menulis tentang buku etika lingkungan hidup. Nah, dia menyampaikan bahwa dia identifikasi bahwa hak asasi alam ini ada beberapa. Yang pertama, hak untuk tidak diganggu. Contohnya apa? Nah, ini tadi alih fungsi lahan, reklamasi, pencemaran dan berbagai usaha pertambangan yang tidak diikuti pemulihan kembali, pengguna racun, pembunuh gulma, penggunaan pestisida untuk beberapa hama. Nah, inilah hak asasi alam ini yang perlu kita tahu bahwa apa yang sering terjadi, apa yang sering kita lakukan, kita anggap sepele. Contoh, kita menggunakan racun untuk membunuh hama dan sebagainya, bahwa itu sebenarnya merusak ekosistem yang lain, bukan hanya gulma itu saja. Nah, itu maksud bahwa hak untuk tidak diganggu. Yang kedua, bahwa alam ini punya hak asasi untuk dia berkembang biak bagi flora dan fauna. Nah,
Tapi ada contohnya yang sering kita lakukan, ya. Nah, bahwa ada kebiri ternak. Nah, itu kan walaupun tujuannya juga baik untuk mengurangi populasi ternak, ya, dalam rangka kemudian jadi hama seperti di Australia saya pernah baca itu kanguru ya, kemudian dikebiri dan sebagainya supaya jangan terlalu banyak dia nanti merusak mengancam kehidupan manusia juga, maka dikebiri. Nah, tapi itu dikatakan bahwa makhluk itu punya hak untuk berkembang biak, ya. Nah, ini contohnya mengurung binatang peliharaan, usaha bonsai dan sebagainya. Nah, ini hal-hal sepele yang sering terjadi dalam kehidupan kita, tetapi menurut Bapak Sony Keraf ini bahwa ini adalah bagian daripada hak asasi anak. Ya, baik itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Ini masih panjang kaitan dengan etika lingkungan ini. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Namun mungkin saya bahas secara ini saja nanti cepat saja. Yang penting nanti kita tugas dan Bapak Ibu itu tujuannya kenapa saya sampaikan ini supaya memahami. Oh, core-nya itu seperti ini loh, dasarnya seperti ini loh. Kenapa kemudian kebijakan-kebijakan yang kita ambil nanti kita sebagai pemangku kebijakan harus mengacu pada kebijakan lingkungan. Ya, inilah dasarnya, ya. Jadi kalau ada argumentasi bahwa oh tidak apa-apa, itu kalau kita nih perlu duit, perlu cuan hidup ini, ya betul. Tetapi lingkungan jangan dirusak, ya. Nah, maka dari itu ini saya harapkan bisa membuka cakrawala Bapak Ibu semua untuk bagaimana kita sama-sama lah ya, sama-sama ini. Tidak bisa sendiri-sendiri, sama-sama kita sebagai mahasiswa harus mengerti dulu ya bagaimana apa sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Ya, itu saja mungkin dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Pak. Belum. Yang lain bagaimana ini? Cukup? Pak. Cukup ya? Cukup, Pak. Semangatnya, ngatuk cukup itu ya. Semangatnya nih. Ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kalau begitu saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Hari ini yang hadir 13 orang mahasiswa ya, 13 orang mahasiswa. Nanti admin tolong dicatat saja yang tidak hadir itu kemana ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang, Pak. Terima kasih.